kita hari ini mau ke toko kain. Ya, gue mau bikinin lo baju lo kan dekil-dekil lo kayak orang kampung, ya kan? Ya kan? Baju lo tuh nggak elegan, lo deket sama artis papan atas harus yang heboh, ya kan? Gue kasih kain kapan lo yang pas, ya? Dekil banget lo baju lo lihat Gun, baju murahan lo lihat lo, coba buka, coba lihat nggak lihat belakangnya, tuh, apaan? Coba lihat. Masa mereknya baju merek Mahmud? Yang bagus dong. Nah, mana lihat? Kong Jaing. Jangan pada so cantik, masuk TV. Ya udah, ayo cepetan kita beli kain. Ada jelek-jelek banget, muka lu dekil-dekil banget. Orang tuh kelihatan dari kepribadiannya, orang kelihatan dari dandanannya. Kalau orang lihat gue begini, wah Olga si orang kaya tuh. Coba kalau lo bertiga, jalan bertiga, wah gembel-gembel lagi ngumpul. Itu, ya kan? Ayo ikut gue. Udah pernah naik mobil nggak sebelumnya? Udah pernah naik mobil belum? Ketahuan, muka lo orang miskin. Udah pernah naik? Udah pernah? Kenapa lo ketawain gue? Kenapa lo ketawain gue? Kurang ajar lo ngetawain gue lo. Emang gue badut? Udah pernah naik mobil belum? Ayo naik mobil. Jangan sih. Udah naik mobil belum? Udah pernah naik mobil? Mobil sebelum pesawat udah. Mobil belum pesawat udah? Aduh. Makan lo biu nama orang. Oke yuk, gua gak mau terlalu banyak lama, panas nih. Mataharinya kenceng banget, gak ada diskon mataharinya. Ayo deh. Sini. Ayo kita berangkat, kita cari kain buat mereka bertiga. Kan gue dandanin. Masa jalan sama artis dandanan dekil. Alhamdulillah nyampe juga. Bukan nih. Aduh, ya Allah. Bagus amat. Bagus amat lu, Siapa lu? Tidur-tiduran lu, gaya lu kayak orang kaya lu. Gembel aja bertingkah lu. Udah nyampe. Emang gue supir angkot ngelawanin lu. Allah. Bahan kain, ini bukan bahan bangunan ya. Bahan kain, bukan bahan bangunan. Ntar lupa lagi cari dulu Pak. Berapaan Pak ini Pak biasa Pak? Lu cari bahan jangan yang warna pink dong. Lu kan cowok, emang lu pink kan aku. Lu cari yang warnanya cerah. Hijau. Keren ini. Keren. Keren malam apa keren siang? Keren. Udah, cus. Udah. Hah? Wah, iya di cerah. Oh, hitam di cerah di belakangnya. Warna hitam berarti gelap. Masa lu bilang warna cerah? Warna cerah-cerah tuh kayak misalkan merah, oranye. Masa hitam di warna cerah? Lu kalau pakai hitam gini jadi kayak wajik dong. Pak, coba dong Pak, berapa nih Pak? Mana yang udah itu mana? Mana itu? Kain itu mana yang mau dibeli? Eto. Nih Pak, sekali ini hitungannya berapa meter sih Pak? 8.000. Mahal amat. 3.000 deh. 3.000. Nawar boleh Pak, namanya nggak beli. Ya udah, ntar lo pilih dulu. Habis pilih, nanya-nanya berapa harganya, habis itu gak usah jadi beli. Nanya dong. Saya mau ngecek dulu ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Iya. Bapak yang punyanya atau Bapak yang cuma karyawan? Udah tuh, ada saya lagi ngayangin soalnya. Wah, sombong. Karyawan sih dari tampangnya nggak punya dia beginian. Kelihatan. Tahuan ya. Kelihatan pada dari muka-mukanya model-model rumah gubuk gitu. Bombomin aja. Sini. Sebentar mau dicek dulu bahannya.
Diem loh. Nah, nah, ini berapa nih Pak kira-kira segini bahannya? Hah? Udah gunting. Ah, enggak apa biarin. Kan orang kaya tenang. Catatan si Olga si orang kaya tenang aja. Ayo, tukang jahit yang bagus di mana Pak? Kalau daerah sini. Di belakang. Oke, makasih ya Pak ya. Hah? Sindang katanya sindang. Sebelah situ. Katanya udah sindang. Iya. Kang Iwan adalah seorang laki-laki yang sehari-harinya bekerja sebagai penjahit. Yang menjadi luar biasa adalah ia bekerja hanya menggunakan satu kaki. Kecelakaan kerja yang dialaminya dahulu membuat Kang Iwan harus ikhlas menjalankan hidupnya tanpa sepasang kaki yang sempurna. Namun hidup cacat tak membuat ia berputus asa. Aduh, Bapak kelihatannya anak gaul ya, Pak. Rambut Bapak pakai dicat-cat segala. Uban itu uban. Ah, uban ya. Pak umurnya berapa Pak kalau boleh tahu, Pak? Kurang-kurang dikit 60 lah. 60, masih ganteng Bapak. Istri masih ada, Pak? Mau nambah lagi enggak? Ya Allah, lagi. Kerjanya aja cuma tukang jahit, Pak. Yang muda untuk ngurusin usaha. Oh gitu. Mau jadi karyawan. Jadi kawinin dulu jadi karyawan itu. Si Bapak bisa. Lah gigi tinggal 3, Pak. Itu baru numbuh. Coba senyum ke Olga, Pak. Ya, coba senyum, Pak. Puasa, Pak? Bulannya puasa. Bulan puasa, Bapak nggak puasa? Udah tua, bukannya cari pahala, cari dosa aja. Mau kawin lagi, puasa kagak. Gimana mau kaya hidup aja berbelangsak. Jangan kenal orang mencari dosa. Hah? Ada sebabnya maka orang nggak puasa itu. Kenapa nggak puasa? Lagi dapet? Wih. Allah tidak pernah menjolimi umatnya. Coba dari niat, saya puasa karena Allah, penyakit tidak akan dikasih nanti. Pastilah. Alasan aja. Karyawan ada berapa nih, Kong? Hah? Ada 2. Karyawan ada 2. Mana? Nih. Siapa namanya, Mbak? Namanya Mul. Ini kakinya nggak ada satu. Loh kok kaki nggak ada jadi tukang jahit? Kamu capek nanti, sini duduk dulu. Siapa namanya? Iwan mas. Namanya Iwan. Iwan tinggal di mana? Saya tinggal di Garut. Oh tinggal di Garut. Orang tua? Orang tua ya semuanya di Garut sama. Semua di Garut. Jadi kamu di sini sendirian? Tinggal sama bapak itu? Ya, Oh. Udah berapa lama kerja di sini? ya adalah 2 tahunan. 2 tahunan. Oh. Maaf banget sebelumnya. Kalau boleh tahu, kenapa ya? Kok nggak ada kaki kirinya? Itu kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Ya, Terus pabrik apa? pabrik sagu aren. Sabun. Sagu aren. Oh sagu. Oke. Nah, saya kecelakaan. Naik motor. Ditabrak dari belakang.
Mas, aku ngeri liatnya. Maaf ya Mas ya. Iya, nggak Oh, apa-apa ya. itu. Oh, tapi itu Mas, itu yang membuat saya bangga sama orang-orang yang seperti Mas. Mas tetap mau bekerja, tidak hanya untuk meminta ya tangan di bawah. Ya, saya senangnya begitu Mas. Hamba Mas belum punya istri? Udah. Udah. Kalau boleh tahu Mas, apa sih Mas keinginan Mas? Saya pengen punya kaki lagi, gitu. Pengen punya apa? Pengen punya kaki lagi. Pengen punya kaki lagi. Iya. Mau Mas kalau misalkan pakai kaki palsu walaupun nggak asli Mas? Iya, mau lah. Kalau untuk punya kaki asli lagi, maaf Mas, kemungkinan besar kan belum tahu ya Mas ya, dapat apa enggak, tapi nggak tahu kan. Kalau Allah mau izinin, ya, insya Allah pasti itu ada. Tapi kalau misalkan dipakai kaki palsu mau Mas? Mau. Capek nggak Mas jalan seperti ini? Iya, capek banget gitu. Olga mengajak Kang Iwan ke sebuah tempat yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh Kang Iwan. Di tengah perjalanan, Kang Iwan kembali berbagi kisah dengan Olga. Oke, buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada, semoga siang hari ini siang yang menyenangkan. Jadi hari ini Olga akan membawa sahabat saya, saudara saya, teman saya, ya. Olga akan mengukur berapa panjang kakinya dari teman saya ini. Siapa Mas? Maaf Mas, tadi sama? Iya, Iwan, maaf. Dia kan biasa mengukur badan orang, ya kan tangan orang, kaki orang. Tapi sekarang giliran Mas Iwan yang akan saya ukur kakinya. Kalau boleh tahu Mas, apa sih Mas yang membuat Mas sedih kalau Mas lagi berdoa sama Allah, lagi sholat, ya kan? Dan waktunya pas sedihnya lagi, itu pas di waktu sholat, itu nggak sempurna waktu sholat aja gitu. Jadi sholat kan biasanya berdiri, ini enggak gitu. Jadi saya ingin sempurna lagi. Itu yang membuat Mas terharu gitu ya. Anak istri gimana Mas lihat keadaan Mas Iwan seperti ini? Ya kalau istri saya sih emang menangis, tapi kalau anak saya kan lagi pada kecil-kecil. Saya dua, yang satunya lagi kalau yang pertama kurang lebih 3 bulan, 3 tahunan. Nah yang terakhir sekitar setahun 6 bulan. Jadi anak-anak ngerti banget. Apa waktu itu perasaan Mas Iwan setelah ketabrak tiba-tiba, maaf Mas,
kakinya langsung putus begitu atau mungkin sempat ke rumah sakit dulu dan akhirnya diamputasi atau memang ketabrak langsung putus Mas? Waktu itu kan pernah dibawa ke rumah sakit. Bawa kan ke alternatif nggak sanggup. Ya dibawa ke sini. Waktu di rumah, jalan sampai apa pada bang? Ya waktu sedihnya lagi gitu, pas di rumah sakit, udah pada hewan-hewan gitu lah. Ya semangat banget. Maksudnya di kaki Mas tidak ada ulat-ulat gitu? Iya. Akhirnya tadinya kan gini, tuh dadanya udah ini kan. Udah dikerubutin ulat. Iya. Maaf Mas, udah membusuk juga gitu. Iya. Ya.